Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Jumpa kembali bersama kami pada kesempatan hari ini, teman-teman. Tentu pertama di perbincangan ini kami ingin menyapa teman-teman semua. Apa kabar Anda semua di sana? Semoga Anda baik-baik. Dan video ini kami ambil pada hari Minggu. Semoga hari ini menjadi hari terbaik bersama dengan keluarga di rumah gitu ya. Ustaz, sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat alhamdulillah. Ya, jadi lama baru kita jumpa lagi, Ustaz. Ya, jadi ini berkaitan dengan perkara yang beberapa bulan ini masih sedang viral, Ustaz. Ya, dan menjadi konsistensi dari kita untuk selalu mengawal persoalan ini, biar memang harus sampai tuntas, selesai gitu. Biar jangan setengah-setengah diselesaikan gitu. Betul. Kan dari aspek penegakan hukumnya pun jangan juga menggunakan standar ganda juga, misalnya kelompok lain ingin diadili, ingin dipercepat, ya kan, segera ditangkap, sedangkan yang lain tidak diperbolehkan karena kemudian mempertimbangkan hal-hal tertentu. Sehingga kemudian ada resonansi publik yang mengatakan bahwa ini karena barangkali ada backingan-backingan yang memberikan penguatan, sehingga kemudian dalam konteks penegakan hukum itu tidak bisa menyasar sampai pada ruang-ruang keadilan itu. Itu Ustaz ya. Nah, jadi Al-Zaitun yang kita bahas juga, Ustaz. Betul, masih isunya masih panas ya. Ya. 28.000 yang nonton video kita. Jadi ini walaupun kemudian ada terjadi pro dan kontra itu udah biasa ya. Betul. Tapi saya kira ini dari konteks penegakan hukumnya ini kan, permasalahan Al-Zaitun ini memang harus betul-betul dilakukan secara adil sebagaimana pada pihak-pihak tertentu kan. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kenapa pada pihak yang lain ingin ditegakkan hukum dengan seadilnya dengan mempercepat proses hukumannya, sedangkan pada Al-Zaitun dan Panji Gumilang ini kok seolah-olah hukum kita kemudian jalannya keong gitu ya. Sudah keong racun lagi gitu. Nah itu ini nih Ustaz, ini permasalahan yang sebetulnya sampai sejauh ini membuat kita ini resah gitu, karena kok masa belum sampai selesai penegakan hukum kita, emang sebegitu gitu moralnya gitu, emang penegakan hukum kita sebegitu pincang atau sebegitu lemah ketimbang Al-Zaitun dan Panji Gumilangnya gitu. Saya memandang ini Panji Gumilang adalah sosok yang punya kekuatan supranatural. Nah, Suprafit ya, Syekh. Jadi ini gimana nih Ustaz ini soal masalah Panji Gumilang ini? Ya, betul. Bismillah. Jadi hot issue ya, masih isu panas di tanah air tentang Al-Zaitun ini, menjadi bola panas masih seperti itu. Ya, walaupun kita sudah mendengar berapa kali dari pihak kepolisian bahwa bukan lambat, akan tetapi dikarenakan banyak masalah yang dituduhkan terhadap Syekh Panji Gumilang itu. Jadi ada tindak pidana pencucian uang, TPPU, ada penistaan agama, kemudian ada lagi pelecehan seksual tadi ya. Emang ini orang komplikasi gitu. Iya, kalau sudah penyakitnya banyak kan begitu. tapi saya yakin bahwa tetap ini persona ini harus dituntaskan. Betul. Dan kepolisian saya yakin mereka akan menuntaskan seluruh permasalahan yang memang ini sudah membuat resah masyarakat. Betul. Bukan masyarakat wilayah Jawa Barat terkhusus misalnya Indramayu, tapi ini sudah jadi isu nasional, harus selesai. Karena tadi penyakit yang ditimbulkan sudah banyak. Nah, terserah ada nanti pro kontra, itu sudah biasa. Tapi kita memandang ada satu indikator khusus, ada indikator yang menjadi pegangan universal. Misalnya tadi dari tindak TPPU misalnya, kita ada undang-undang itu yang kemudian bisa menjerat apakah termasuk ke sana atau tidak. Kemudian pelecehan seksual juga ada undang-undang, kemudian tentang penistaan agama, kan indikatornya juga tentunya adalah fatwa MUI. Betul. Kalau MUI saja sudah tidak bisa kita hormati atau MUI sudah tidak kita percaya, terus siapa yang menjadi barometer di Indonesia bahwa seseorang itu sesat atau tidak? Jangan sampai kemudian membuat
penyesatan ini syubhat. Setiap orang tidak berhak memberikan stigma sesat loh. Nah begitu. Betul, tidak semua orang awam, kelompok tertentu membuat ucapan kesesatan kecuali ada indikator tadi. Betul. Yang termasuk di dalamnya adalah ada satu wadah besar, itu MUI itu. Ya, kita percayakan terhadap MUI. Jadi MUI ini bukan person dia. Bukan person. Dia kan lembaga. Dia satu lembaga independen, lembaga pemerintah, lembaga yang dilegalkan pemerintah untuk melindungi umat, membimbing umat, memberikan fatwa terhadap umat, agar umat tidak ambang-ambing kemana-mana. Ya, baik. Memang itu satu hal yang sangat positif dan bermanfaat tentunya. Betul. Ini sebetulnya persoalan. Betul. Kalau misalnya kita lihat dari aspek pihak yang kemudian mendukung Panji Gumilang, seolah-olah bahwa hal-hal yang sifatnya adalah menyimpang gitu ya dari agama itu oleh Panji Gumilang, pihak ini dianggap bahwa ini adalah merupakan sebuah daripada satu pendapat yang itu juga harus diamini oleh MUI. Ya kan, mereka bilang sebagaimana dengan pendapat ataupun fatwa dari MUI yang diamini oleh Panji Gumilang. Jadi ya sama-sama, karena ini menyangkut soal masalah toleransi. Ini adalah tentang keberagaman. Ini adalah tentang kekayaan pikiran dan hal-hal semacam ini. Misalnya ada salah satu konten kreator yang di panggung 1 Muharram yang digelar di Al Jaidun itu kan lagi heboh tuh di sana tuh. Nah, dia menyatakan ini, si Pablo Putra Benua itu ya kan menyampaikan itu, bahkan rela untuk siap pasang badan ya kan untuk bela Panji Gumilang Al Jaidun, dan juga siap untuk memberikan donasinya ketika itu dibutuhkan dalam konteks untuk operasional gitu saja. Ini orang agak sedikit error nih. Tapi saya mau ingin betul nih pendapatnya Ustadz ini menyangkut soal masalah itu. Kan gak balance nih menyamakan pikiran MUI dengan fatwa MUI dengan pikirannya Panji Gumilang nih. Orang sesat begini dianggap. Jelas itu kan hanya manuver saja. Artinya si yang katanya Syekh ini si Panji ini dia memberikan manuver terhadap gerakannya dia, seolah-olah tadi ini hanyalah pro kontra gitu, bukan masalah kesesatan. Dengan cara di event Muharram mereka mengundang orang-orang yang tentunya pro. Sekarang yang pro itu berapa persen gitu loh. Betul. Ya kan, tidak menjamin atau tidak menunjukkan bahwa ini hanyalah sebatas khilafiyah, perbedaan pendapat yang di sana ada nilai-nilai ijtihad, tidak ada di situ. Ya sekarang sebenarnya tidak usah diusik juga model si Pablo yang orang awam begitu ya, maksudnya. Betul. Tidak usah kita terlalu berpikir bahwa Pablo menjadi satu icon sebagai bantahan atau sebagai penyeimbang terhadap pemikiran MUI, itu jauh, Pak. Tidak masuk di situ. Dia tidak punya kapasitas sebagai penyeimbang dari MUI. Justru kalau MUI membantah atau MUI justru menghajar sekelas Pablo, ya artinya turun derajat tuh MUI. Betul. Bahkan sebenarnya MUI turun hanya untuk menghajar Panji Gumilang kelamaan begini itu sudah merendahkan MUI juga sebenarnya. Harusnya sudah ditangani cepat. Ya, tangani cepat. Keresahan masyarakat sudah berada di berbagai titik, kemudian sampai muncul aksi massa yang terus beruntun, ya kan. Nah, ini menimbulkan hal negatif nanti kalau kelamaan. Nah, takutnya chaosnya akan makin besar lagi. Jelas Panji Gumilang hanya melakukan manuver-manuver politik, bisa saja itu. Dan itu manuver itu bukan dari gerakan Yahudi. Walaupun tadi ada siapa itu yang gabung di situ juga. Yang katanya aktivis Yahudi. Nah, itu bukan bagian dari itu. Yahudi itu nggak main cerek-cerek. Yahudi itu nggak main hal kecil begitu. Kalau dia bergabung dengan ortodoks bisa saja. Tapi kalau bermain dengan Yahudi, saya sependapat dengan pendapat yang lain bahwa bukan dari gerakan Yahudi. Yahudi nggak bermain cerek seperti itu. Yang jelas karena kelamaan itu menimbulkan satu opini lain, bahwa seberat itukah Panji Gumilang? Sebesar itukah backingan di belakang yang berada Panji Gumilang? Walaupun orang-orang yang diindikasi atau diidentifikasi bahwa itu bagian dari backingan sudah menyatakan semua, silakan, kami bukan backingannya gitu. Kami gampar gitu kan.
kami hajar duluan tuh kalau memang kami ada di situ dan sebagainya. Artinya mereka secara individu sudah memberikan satu statement bahwa kami bukan orang yang mendukung atau yang membackingi si Panji Gumilang. Tapi pada faktanya lama gitu. Ya, betul. Walaupun tadi dengan bahasa Polri banyak yang ditangani. Iya. Tapi tidak selama itu kalau kiai yang ditangkap. Iya. Tidak selama itu kalau aktivis. Maksudnya tidak seimbang itu. Mungkin opini itulah yang terjadi di masyarakat. Padahal kan kalau misalnya dalam konteks penegakan hukum misalnya, kan hukum itu persoalan yang harus diusut adalah persoalan mana yang sudah dilaporkan duluan. Betul. Nah, ini kan Panji Gumilang kan dilaporkan duluan soal masalah penistaannya. Harusnya itu dulu yang harus diselesaikan. Tuntaskan. Walaupun saya sudah mendengar berita bahwa MUI juga sudah memberikan fatwa yang terkait dengan masalah keagamaan yang ditimbulkan atau kontroversial dari Panji Gumilang. Ya, fatwa itu sudah diambil alih oleh Kabareskrim kalau nggak salah ya. Kabareskrim sudah mendapatkan jawaban dari MUI. Kalau tidak salah sudah dirilis apa belum? Saya tidak tahu kalau sudah dirilis atau belum. Fatwa tentang keanehan-keanehan secara dalam keagamaan yang ada di penyimpangan keagamaan yang ada di Al-Zaitun lewat Panji Gumilang. Sudah, artinya menurut saya rampung. MUI juga sudah memberikan fatwa tentang wanita jadi khotib dan sebagainya, itu sudah tidak sah. Gitu. Itu MUI sudah melakukan itu, sudah mengeluarkan fatwa-fatwa itu. Artinya sebenarnya menurut saya sih sudah selesai. Kita tinggal tunggu secepatnya kita dorong kepolisian untuk menahan si Panji Gumilang. Berapa kali mangkir, saksinya berapa kali mangkir, termasuk Panji Gumilang ujuk-ujuk sakit, ujuk-ujuk patah tulang, ya kan, ini jadinya tidak rasional gitu ya. Katanya dia paling rasional, tapi alasannya kok tidak rasional di ujungnya. Mungkin barangkali setelah pasca 1 Muharram acara itu mungkin beres-beres, meleset, jatuh, bisa aja terjadi. Atau mungkin ketimpa uang banyak kali ya. Sultan. 200 rekening. Ya, itu 200 sekian ya luar biasa. Walaupun dia sudah membantah bahwa sekian ratus rekening, 1 rekening pun kami tidak pegang gitu. Ini kan juga jadi irasional kan bagi kita irasional. Tapi hebatnya ini, jadi seolah ada satu dari proses Panji Gumilang ini ada seolah drama yang dimainkan di sana. Jadi misalnya dari aspek penegakan hukumnya, kok ini lambat sekali, katanya sudah dari penyelidikan ke penyidikan, tapi kok belum ada tersangkanya. Biasanya sehari juga selesai. Iya. Terus muncul lagi masih ada persoalan yang ini diungkit Panji Gumilang ini dari agama, penistaan agama, lalu TPPU-nya dan lain seterusnya. Jadi drama semua saya kira. Jadi hal yang menjadi substansinya itu malah justru diabaikan. Kita bicara soal masalah hal yang menjadi ya tidak terlalu penting sebetulnya. Ya bisa saja. Kalau saya secara pribadi yakin pasti ditangkap. Oke. Ya, yakin tangkap. Tapi menunggu waktu. Betul. Mungkin kepolisian menunggu momen yang tepat untuk penangkapan itu. Berhubungan dengan segala manuver yang ada bisa saja ya. Bisa saja kan. Karena kan memang momen itu kan diperlukan kan. Berarti dia tentatif waktunya ini ya. Bisa saja. Karena kalau lihat dari beberapa kasus-kasus tindak pidana, cepat ke polisi, apa susahnya? Itu bukan barang yang tidak enggak. Apalagi menyangkut soal masalah radikalisme. Betul. Ya, apalagi yang berhubungan dengan penistaan agama itu terang benderang. Artinya siapapun saksi ahli yang bisa dipanggil cepat. Betul. Jadi momen saja kita tunggu momen nih. Momen ini bisa dipandang dari aspek hukum dan juga bisa dipandang dari aspek politik. Betul. Ya, bisa saja seperti itu saja ya. Tergantung kondisi nasionalnya seperti apa, dimunculkanlah Panji Gumilang sebagai pereda. Padahal bukan pereda. Atau bisa saja ini ada pengalihan isu. Ya, bisa saja pengalihan isu dari beberapa isu-isu besar nasional yang itu orang akhirnya lupa bahwa itu juga ada bagian terberat dalam urusan-urusan di tanah air. Bisa saja ya. Nggak kita bisa katakan di sini kan. Bisa saja seperti itu. Makanya tadi momen itulah yang menentukan kapan kemudian keluarkan. Sangka jadi atau kemudian ditarik. Panji Gumilang oleh penegak hukum nih. Betul. Masih menunggu bom waktu. Betul. Begitu ya. Ya karena kan masyarakatnya itu seolah-olah ingin melihat
kapan Panji Gumilang itu diketok tersangka, seolah-olah kata-kata tersangka itu sudah anti klimaks nanti, sudah paling puncak, padahal kan belum. Kan tersangka itu prosesnya, kan baru nanti ada proses, juga masih dugaan. Betul. Tapi seolah-olah orang itu ingin ada gongnya dulu, tersangka. Nah barulah gitu kan. Nah ini sengaja memang ulur-ulur waktunya di tempat yang tepat dan waktu yang tepat, dan di waktu pembicaraan yang tepat juga. Jadi nunggu bom waktunya nih, biar pas. Pas begitu permasalahan kondisi nasional sudah tidak bisa direlai, baru mulai Panji Gumilang sebagai gongkan dulu, gongkan dulu sebagai tersangka. Nah bisa saja tadi OTT-nya yang lain ya, yang kasus-kasus yang berhubungan dengan yang lain juga itu. Saya bilang itu bagian dari pernak-pernik untuk melihat manuver yang lebih besar, atau pernak-pernik yang melihat isu yang lebih besar lagi dari itu. Karena memang saya lihat ini Ustadz ya, persoalan Panji Gumilang ini sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa penuh dengan situasi drama. Betul. Gitu ya. Keren sekali di YouTube, di mana itu. Masalahnya tadi Panji Gumilang kemudian dilaporkan tentang penistaannya, kemudian disampaikan Panji Gumilang dengan permasalahan lain juga, TPPU-nya, lalu permasalahan lain Panji Gumilang menggugat MUI, sudah ke Ridwan Abbas, dan kemana-mana. Jadi dibuat ricu semua nih, kacau nih. Jadi kemudian seolah-olah tidak ada substansi hukum nih, padahal ketika kita bicara tentang soal masalah perkara dalam konteks penanganan perkara kan tinggal kita usut nih, mana yang kemudian dilaporkan duluan kan tinggal kita usut itu. Maka yang kemudian selain daripada itu, maka kemudian ditunggu dulu hasil proses ini sampai tuntas dulu, baru kemudian bisa diusut ya. Nah ini seolah-olah dijalankan secara bersamaan, sehingga kemudian terlihat tidak ada substansi daripada proses penegakan hukum secara substansi dari kasus Panji Gumilang ini. Ya kalau kita lihat di TV dan sebagainya, atau di siaran-siaran lainnya tentang perdebatan Al-Zaitun itu kan bukan 1 kali 2 kali, dan sudah banyak saksi, puluhan ratusan saksi yang sudah dihadirkan di TV ataupun di YouTube dan sebagainya. Bahkan dan sudah terang benderang, hasil penelitian pun juga sudah gitu ya. Itu sudah terang benderang. Artinya kita di sini bicara tidak lagi berbicara tentang Al-Zaitun sesat atau tidak sesat. Betul. Ini bukti-bukti sudah ada. Sudah. Kalau kita bicara banyak sekali. Saya bilang kalau misal kita pandang dari aspek penegakan hukumnya, kita bicara soal masalah kitab undang-undang hukum acara pidananya, kan jelas 184 bicara tentang alat bukti, di mana ketika 2 berarti sudah ini lebih daripada 2 nih. Hasil penelitiannya ada, saksi-saksinya juga sudah ada. Jadi saya kira lebih dari 20 kok saksi yang sudah diambil sama kepolisian. Kemudian juga lebih dari 10 kalau tidak salah saksi ahli. Ini perkara yang bukti-bukti, alat buktinya itu semua sudah zahir gitu ya Ustaz ya, sudah terlihat semua nih. Ketimbang perkara-perkara yang tanpa harus membutuhkan banyak alat bukti langsung ditangkap nih. Misalnya banyak loh ulama kita yang kemudian alat bukti belum ada sudah. Iya betul. Alat bukti cuma sebatas pada buku, yang dimana itu ketika dipandang dari aspek akademik, ya itu adalah merupakan sebuah karya pikiran gitu ya. Boleh dong untuk dibaca. Yang perlu dilihat adalah tentang bagaimana pikiran yang dia konsumsi mempengaruhi orang lain tidak gitu kan. Nah itu. Nah kan ini satu hal yang berbeda dengan kasus Panji Gumilang. Panji Gumilang mempengaruhi banyak pihak di sini. Generasi emas Indonesia semua nih, ya kan, yang dipengaruhi pikiran mereka. Masa depan mereka menjadi buram. Akhirnya kelihatan ada satu kepanikan gitu, kepanikan Al-Zaitun untuk menggugat pihak-pihak tertentu. Iya. Menggugat MUI kan jadi lucu. Betul. Anwar Abbas bagian MUI. Menggugat Ridwan Kamil dikarenakan intervensi atau terlalu cepat, tergesa-gesa. Itu kan jadi lucu. Ini kan satu bentuk kepanikan dari Al-Zaitun, ya khususnya si Panji Gumilang itu, agar seolah-olah meredam dulu atau memberikan jeda terhadap dirinya tentang tersangka itu, atau terhadap kasus dirinya itu dilebarkan dulu ke kanan ke kiri. Ini sebenarnya sudah terbaca gitu, bahwa momen apa yang sedang digunakan atau momen apa yang sedang dimainkan. Aksi massa yang dilakukan di Indramayu misalnya, dari berbagai ormas sekarang itu makin kesini makin banyak jumlahnya, dan kemudian gabungan ormasnya juga makin banyak. Belum lagi di daerah-daerah ya sekitar Jawa Barat, termasuk juga Garut dan sebagainya, itu juga sudah melakukan aksi-aksi tentang Al-Zaitun ini. Nah ini kalau direspon lambat, maksud saya khawatir justru jadi
isunya merambah lebih besar lagi dari itu. Nah, khawatir justru nanti muncul ada satu anarkis, ya. Artinya rakyat sudah atau massa atau kaum muslimin sudah tidak sabar menunggu keputusan itu, akhirnya langsung menggeruduk dengan menggunakan ya tadi hakim di jalanannya, betul undang-undang jalanan. Ya ketika memang hukum itu sudah tidak bisa lagi bekerja sesuai dengan substansinya, maka orang khawatir itu, betul. Orang akan mengambil hukumnya sendiri, kan? Belum lagi yang dari Jakarta kan, yang ormas-ormas yang di Jakarta yang berapa kali kita sudah mendengar isu bahwa jika ini terlalu lambat, ya tentunya lambat menurut catatan kaum muslimin ya, atau menurut persepsi kaum muslimin. Nanti akan banyak ormas juga yang akan turun ke sana. Nah, turun ke sana lagi bukan lagi hanya sekedar orasi masalahnya. Mereka betul-betul mendesak bahwa Al-Zaitun tutup dan langsung ditangkap. Nah, ini akhirnya jadi hukum di jalanan. Nah, ini kan jadi tidak sehat kan. Jadinya kan negara ya inkonstitusional jadinya. Dan Indonesia sudah tidak lagi menjadi negara yang hukum, negara hukum gitu. Dia sudah menjadi atau memang mereka menginginkan begitu dari pihak Al-Zaitun agar bahwa seolah-olah yang konstitusional mereka barangkali. Misalnya kita lihat Ustadz ya, kasus 1 Muharram yang lalu, perayaan itu Al-Zaitun berdatangan banyak orang. Betul. Yang itu mengartikan bahwa juga bisa memberikan dukungan kepada Panji Gumilang dan Al-Zaitunnya kan. Ya ini kan sebenarnya memancing kemarahan. Ya kan memancing kemarahan, muncul orang-orang tertentu atau tokoh-tokoh tertentu ditampilkan Panji Gumilang, kemudian memberikan statement-statement. Itu kan sebenarnya memberikan satu circumstance-nya makin panas dan mendorong orang untuk berbuat inkonstitusional. Takutnya begitu. Dan saya untungnya juga tidak terpengaruh ya. Karena memang kita itu yakin dengan kepolisian akan ditangkap. Ya, betul. Ini dan saya memandangnya nih Ustaz ya, 1 Muharram yang digelar di Al-Zaitun ini adalah sebagai bentuk bagian daripada bahasa isyaratnya Panji Gumilang bahwa saya diproses lambat ini karena saya punya kekuatan yang Anda lihat saat ini gitu ya. Dan itu misalnya sampai ada aktivis Yahudi itu ya, yang kemudian datang dengan menggunakan baju yang sebetulnya oleh negara ini itu sudah melarangnya gitu. Tidak boleh sama sekali ada pengibaran gitu ya soal masalah halal ini, ataukah kemudian memamerkan soal simbol-simbol daripada negara Yahudi ini gitu ya. Nah, sehingga kemudian melalui satu panggung yang diberikan oleh Al-Zaitun itu pun dia sampaikan di situ. Monik ya. Monik itu menyampaikan bahwa banyak pihak di negara ini, Indonesia, itu melarang saya menggunakan baju ini. Tapi begitu masuk ke Al-Zaitun, saya bisa menggunakannya. Nah, ini satu isyarat. Saya mengartikannya, dia bilang negara Indonesia itu jelas-jelas menantang soal pengibaran simbol-simbol itu. Tetapi Al-Zaitun memperbolehkan itu, maka menurut dia barangkali Al-Zaitun ini adalah sebuah satu negara yang memang memperbolehkan hal itu. Iya. Seolah-olah jadinya begitu. Negara dan negara. Iya, negara. Karena memang Al-Zaitun atau NII atau Panji Gumilang memang menginginkan itu negara ya. Kan Madinahnya NII ya itu sebenarnya. Nah, itu sudah diulas lah oleh orang-orang dalam, bukan hanya saya ya. Bahkan sudah kita bicarakan juga. Sudah bicarakan sebelumnya ya, Madinah NII ya di situ. Ya betul, berarti ada satu keterkaitan statement yang diungkapkan sama si aktivis Yahudi bahwa memang ini ada satu negara yang memperbolehkan itu dengan toleransi yang sangat tinggi. Jadi saya makin kesini tuh bisa membaca ya kedunguan orang untuk interpretasi toleransi saja kok seperti itu gitu. Bablas gitu ya. Ya tidak bisa toleransi, itu bukan toleransi. Itu namanya justru mencederai interpretasi toleransi itu sendiri. Itu namanya intoleransi. Toleransi orang beribadah bareng. Itu intoleransi. Dari hukum agama manapun di kedua belah pihak itu ada intoleransi. Toleransi ya. Jadi sekarang sudah fakta dibolak-balik, statement dibolak-balik, sehingga narasi yang muncul intoleransi, ada yang toleransi justru intoleransi. Baru kita ketahui seorang pendeta itu yang kemudian sering sholat bareng Al-Zaitun. Artinya dia tidak sholat, dia melakukan ibadah sebagaimana ibadahnya dari agamanya, tapi di dalam ibadah sholat umat Islam.
mereka katakan itu bagian toleransi. Padahal itu jelas intoleransi dan dipandang di dua agama. Saya yakin sungguh beliau yang hadir di tengah-tengah peribadatan Islam itu, konon ya, gitu, juga merasakan kebingungan. Ini maksudnya saya mau ngapain gitu. Iya itu. Ya kan. Nah, kemudian hanya begini saja. Itu maksudnya apa? Maksudnya gitu. apa? Nah, maksudnya gini. Yang disebut oleh Panji Gumilang bahwa ini adalah pemikiran-pemikiran progresif. Ya. Ini adalah bagian dari ijtihad dengan seperti itu. Nah, ini yang paling konyol gitu. Itu Ijtihad tuh bukan begini gitu. Ya jelas, ya kita tahu bahwa dia bukan orang yang masuk dalam tataran mujtahid, jelas. siapa Gumilang ini? Iya jelas lah, Iya. bukan itu. Waras. Tapi dia merasa bahwa pemikiran begini ada bagian dari ijtihad dia, dan ini adalah tadi kekayaan khasanah pemikiran dalam progresivitas dalam keagamaan di umat Islam. Ini Islam futuristik gitu. Ya, oke. Dengan membuat tasamuh yang fil ibadah, jadi ini kan merusak. Tasamuh fil ibadah itu tidak harus bareng. Tasamuh fil ibadah, orang bertoleransi di dalam urusan peribadatan adalah mereka beribadah sebagaimana mereka beribadah di tempat mereka, dan yang menjadi juga beribadah di tempat kita sesuai dengan tata cara kita, dan menjadi apa namanya satu bentuk kebingungan gitu ya dalam konteks ini satu perilaku yang ditimbulkan dan dianggap merupakan bagian daripada pikirannya Panji Gumilang ini. Itu adalah terjadi kekosongan sumber-sumber yang dimana itu menjadi rujukannya si Gumilang ini dalam menetapkan satu hukum, karena ini dalam upaya menetapkan satu hukum kan. Betul. Ini kitabnya Darmo Gandul kali ya. Oh iya, saya lupa Ustaz, mazhabnya Bung Karno. Padahal Bung Karno mazhabnya Syafi'i. Jadi kemana-mana dia itu. Jadi dia nitip beban ke Bung Karno. Iya. Kalau Bung Karno masih hidup mungkin kalau nggak marah dimarahin ya, gimana udah dituntut ya. ini. Iya betul. Ini mungkin dituntut pihak ini sama Bung Karno ini. Ya. Tapi gini, sebagai bentuk penegasan di akhir perbincangan kita Ustaz, biar Panji Gumilang ini jangan terlalu panjang juga kita bicarakan, gitu ya. Tapi kita sampaikan poin-poin penting saja, gitu ya, biar menjadi penekanan kita. Apa pendapat Ustaz soal masalah pikiran Panji Gumilang ini? Orangnya waras atau tidak? Mungkin di channel sebelumnya kita sudah bilang ya, tapi saya akan lembutkan sekarang. Ya, jelas dia bukanlah siapa-siapa. Jadi dia bukanlah siapa-siapa dan siapa-siapa juga bukan dia ini. Yang kedua, bukan dari akademisi, bukan dari tokoh ulama, bukan tokoh pemikir, bukan tokoh cendekiawan, jelas. Yang ketiga, kalau hitungan nyeleneh, dia lebih nyeleneh dari orang-orang nyeleneh. Pemikiran dia bukan pemikiran yang menjadikan khasanah pemikiran progresif di dalam tataran keislaman, bukan. Justru dia adalah yang merusak, menghancurkan pemikiran di dalam tataran keislaman. Tidak pada tempatnya ijtihad di posisi-posisi itu atau di poin-poin itu, jelas. Ya. Sehingga kita melihat secara helikopter view bahwa justru kelihatan bahwa kekonyolan yang timbul dari hukum-hukum Islam yang diajarkan atau dilaksanakan oleh Panji Gumilang khususnya atau Al-Zaitun umumnya yang memang itu menjadi bagian dari pemikiran Panji Gumilang. Jelas Al-Zaitun tidak bisa kita lepaskan dari Panji Gumilang. Ya, betul, ya kan? Betul. Sebagaimana ucapan orang-orang yang di dalamnya dan juga orang-orang yang mendalami bahwa berapa tahun, 11 tahun, 10 tahun berada di Al-Zaitun, semuanya pemikiran Panji Gumilang. Walaupun orang katakan di situ bahasa visioner itu dikarenakan saya bilang itu adalah bagian dari kesesatan gini. Dia adalah visioner di dalam hukum Islam. Maka kata visioner ini akronimnya dia sesat di dalam penyimpangan hukum Islam. Itu ngomong saya. Jadi dipandang dari sisi pendekatan ilmiah dan pendekatan epistemologi Islam juga, dari mana kita dikatakan bahwa itu pemikirannya futuristik dan kemudian masuk di dalam khasanah pemikiran Islam? Tidak ada ya. Setiap segala sesuatu yang muncul dalam ijtihad itu tidak pernah kita melepaskan satu kaitan ke belakangnya dengan kaum salaf, itu tidak pernah gitu. Ada satukah dari golongan pakar keislaman atau mungkin dia seorang al-imam, imam kaum muslimin, hujatul Islam dan sebagainya, yang nyeleneh kemudian muncul bahwa wanita
perempuan jadi khotib gitu. Iya, iya. Nah, justru ini yang merusak begini. Karena seolah ini sudah final decision, Pak. Oke. Urusan ini sudah final decision, tidak ada yang begini. Iya, iya. Nah, seolah-olah muncul begitu visioner. Nah, ini makanya saya bilang visioner, ucapan mereka itu akronimnya adalah kesesatan dalam ukuran kita. Ya, ya, ya. Dan itu sudah jelas lah. Ya, betul. Baik, terima kasih Ustadz ya. Sekian, itu sebagai bentuk bagian daripada penutup kita di perbincangan kita hari ini. Baik teman-teman, itu adalah merupakan bagian daripada akhir dari perbincangan kita pada hari ini. Namun begini, kami tidak menutup ruang diskursus gitu ya. Kepada teman-teman semua, jika kemudian punya pandangan yang berbeda, silahkan tuangkan pandangan teman-teman berada pada kolom komentar yang ada. Kita mencoba untuk membangun diskusi ringan di sana. Lalu silahkan teman-teman semua, bagaimana pandangan teman-teman yang soal masalah perkara Al-Zaitun yang hari ini kemudian makan waktu kita paling banyak nih. Waktu kita banyak terbuang soal masalah Panji Gumilang dan juga kemudian Al-Zaitun ini. Silakan teman-teman, tuangkan pikiran teman-teman di kolom komentar. Bagi Anda, silakan share video ini banyak-banyak. Semoga bisa sampai pada tangan pihak-pihak tertentu. Konteks ini adalah Al-Zaitun dan Panji Gumilang juga dengan pemerintah dan aparat penegak hukum. Terima kasih banyak teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.